Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta maaf atas insiden penahanan diplomat Nigeria. Penyelidikan resmi dilakukan atas insiden tersebut. Inilah video saat petugas imigrasi Indonesia memeting diplomat Nigeria di dalam mobil. Masing-masing petugas memegang lengannya sementara yang lain mendorong kepalanya. Insiden ini terjadi 7 Agustus 2021. Merespon video yang viral, Nigeria memanggil pulang duta besarnya untuk Indonesia sebagai bentuk protes. Nigeria juga memanggil utusan Indonesia di Abuja untuk meminta klarifikasi. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan telah berkomunikasi dengan pejabat Nigeria pasca insiden ini. Kementerian Luar Negeri menyesalkan terjadinya peristiwa tanggal 7 Agustus tersebut. Insiden tersebut adalah insiden yang berdiri sendiri, isolated incident. Saya ulangi, insiden tersebut adalah sebuah insiden yang berdiri sendiri dan sama sekali tidak terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajiban sebagai tuan rumah atau host country sesuai dengan Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Kantor imigrasi menjelaskan tidak mengetahui sebelumnya pria asing tersebut adalah diplomat. Diplomat Nigeria tidak kooperatif dan menolak menyerahkan dokumennya ketika dihadang di lobi gedung apartemen sehingga ditahan. Di dalam mobil, pria itu terpaksa dipiting karena menyerang petugas imigrasi. Barulah setelah diinterogasi, pria itu mengatakan bahwa ia adalah seorang diplomat dan menunjukkan dokumen identitasnya. Sikap agresif tersebut telah menyebabkan salah seorang petugas imigrasi mengalami luka bengkak dan berdarah di bagian bibir sebelah kiri. Dalam upaya menenangkan yang bersangkutan selama dalam penahanan, maka petugas memegang yang bersangkutan atau Mr. Ibrahim dan berupaya untuk mencegah kondisi yang memburuk dengan menahan tangan dan kepala yang bersangkutan. Belum diketahui jelas siapa yang merekam adegan itu dan bagaimana videonya bocor ke publik. Pemirsa, Kasal tinjau langsung persiapan prajurit Korps Marinir jelang keberangkatan untuk berlatih bersama ke Amerika Serikat. Sebanyak 12 prajurit Intai Amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut ini akan berlatih dengan USMC Reconnaissance untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sebanyak 12 prajurit tim Intai Amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan persiapan terakhir Latma Reconnect 211 atau latihan bersama selama 1 bulan dengan USMC Reconnaissance di Amerika Serikat bulan depan pada Kamis siang. Latihan ini disaksikan langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan dilaksanakan di Satria Marinir Hartono Bumi Marinir Cilandak, Jakarta. Pasukan khusus Korps Marinir ini menjajal kemampuan mereka antara lain menembak berhadapan, pertempuran jarak dekat, menembak reaksi, dan teknik. Baru saja tadi kita lihat bersama latihannya prajurit-prajurit Taifib Korps Marinir Angkatan Laut yang telah berlatih guna menyiapkan diri pada latihan Reconnect 211 yang nanti pada bulan September akan berangkat ke Amerika untuk melaksanakan latihan dengan USMC, United States Marine Corps. Ini sebenarnya sudah sering kita laksanakan setiap tahun. Kalau yang lalu mereka ke sini, nah sekarang kita akan mengirim prajurit ke sana. Tentunya karena ini pasukan khusus. Latma Reconnect sendiri merupakan latihan yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali antara TNI AL dengan USMC Reconnaissance Unit sebagai implementasi kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memperkuat kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, korban tewas dalam kebakaran di wilayah Berber, Aljazair pada Rabu lalu meningkat hingga 65 orang, termasuk 28 tentara. Presiden Aljazair mengumumkan masa perkabungan selama 3 hari.
Puluhan kebakaran melanda hutan pegunungan di wilayah Berber di Kabylie, Aljazair Timur pada hari Senin. Insiden ini menghancurkan perumahan warga, kebun pohon zaitun, dan hewan-hewan yang menyediakan mata pencaharian bagi warga di wilayah tersebut. Hingga Rabu kemarin, korban tewas telah mencapai 65 orang, termasuk 28 tentara. اللي ديجا كاين اللي يخسر دارو اللي بزاف عفايس لا ناتور ديجا امردوا لنا هنا توغورت خلاص لا ناتور خلاص العباد عايشين بزاف بالزيتون كذا سي بون ما كان والو بحال كاع خلاص ومازال تزيد تكمل. Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune mengatakan Aljazair akan memasuki masa berkabung selama 3 hari mulai Kamis. Semua kegiatan pemerintah ditangguhkan kecuali aksi solidaritas yang berkaitan dengan peristiwa ini. اللي ماتوا كاين متحرقوا الكرايس وكاين اللي فاميلتهم كاع في لي صال ديفيت خارجين من الدار. شحال من العباد اللي ماتوا ماشي واحد ماشي زوج ماشي 10 ماشي 20. Sementara itu belasan api berkobar di utara Aljazair, namun tidak sebesar dan mematikan seperti di Kabylie. Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri keduanya mengatakan ada dugaan pembakaran hutan secara sengaja dilakukan di Kabylie meskipun gelombang panas dan angin kencang juga ikut menyemai api hingga semakin besar. Sementara itu kebakaran hutan juga berkobar di Tunisia pada Rabu lalu saat cuaca ekstra panas melanda Afrika Utara. Personel militer dikerahkan untuk membantu memadamkan api di sebuah hutan di Siliana. Militer juga diterjunkan untuk pemadaman kebakaran lain di Kasirin, Bizerte, Kairoa, dan Jindoba. Api di beberapa lokasi bahkan telah berkobar selama hampir sepekan. Menurut Institut Meteorologi Nasional, dalam beberapa hari terakhir, suhu di Tunisia tercatat hingga 49 derajat Celcius. Pemirsa, para ilmuwan menilai iklim bumi berubah dengan cepat dan intensif. Mereka memperingatkan PBB usai merilis laporan baru yang membahas emisi global. Planet bumi menjadi sangat panas sehingga suhu dalam kurun waktu 1 dekade kemungkinan akan melampaui tingkat pemanasan yang telah berusaha dicegah oleh para pemimpin dunia. Demikian inti dari laporan IPCC atau panel antar pemerintah mengenai perubahan iklim yang dirilis pada Senin lalu. Situasi tersebut dinamakan kode merah untuk kemanusiaan. Laporan IPCC menyebutkan perubahan iklim jelas disebabkan oleh manusia dan mereka secara tegas membuat perakiraan yang lebih tepat di situasi pada abad ke-21 sejak laporan terakhir pada 2013. But this report tells us that recent changes in the climate are widespread, rapid, and intensifying, unprecedented in thousands of years. For example, this report tells us that each of the past 4 decades has been the warmest on record since pre-industrial times. Further, it is indisputable that human activities are causing climate change. Human influence is making extreme climate events, including heat waves, heavy rainfall, and droughts, more frequent and severe. What's new in this report is that we can now attribute many more changes at the global and regional level to human influence. Tujuan ini disepakati para pemimpin dunia dalam pertemuan di Paris tahun 2015 dan efektif berlaku pada tahun 2020. Laporan setebal 3.000 halaman yang disusun oleh 234 ilmuwan mengatakan pemanasan telah mempercepat kenaikan permukaan laut, menyusutnya es, dan memperburuk kondisi ekstrim seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, dan badai. Beralih ke informasi olahraga, pemirsa, kepastian bintang Argentina Lionel Messi memperkuat Paris Saint-Germain disambut positif oleh supporter mereka. Fans langsung menyerbu toko resmi klub untuk memburu jersey nomor 30 yang akan dipakai oleh Messi. Efek kilat kedatangan Lionel Messi langsung dirasakan Paris Saint-Germain dalam sekejap. Euforia supporter PSG yang sudah terasa sejak Messi tiba di Paris berlanjut dengan antusiasme yang ditunjukkan supporter kala rela mengantri untuk membeli jersey La Pulga di toko merchandise resmi klub.
Secara luar biasa, antrean untuk membeli jersey Messi ini mengular panjang bahkan hingga stasiun kereta api bawah tanah. Kabarnya, PSG menyiapkan lebih dari 150 jersey Messi dengan nomor punggung 30 seharga 115 euro atau setara dengan 1,9 juta rupiah. Hasilnya hanya dalam waktu setengah jam jersey Messi yang baru tersedia di toko resmi dan online klub langsung ludes terjual. Quand j'étais jeune, je supportais beaucoup le Barcelone et j'étais super fan de Messi. Et là, qu'ils viennent à Paris, c'est incroyable parce qu'on a le meilleur joueur du monde avec nous. Et du coup, j'ai pensé au maillot directement et on a attendu 1h30. Du coup, je suis content. Euforia kehadiran Messi sudah muncul sejak kedatangan sang pemain yang dikontrak oleh Parisien selama 2 tahun itu. Euforia ini diprediksi akan terus berlanjut hingga debut Messi yang kemungkinan terjadi pada 15 Agustus mendatang saat PSG menyebut Strasbourg di Parc des Princes dalam ajang Ligue 1. Pemirsa, PSSI mengumumkan kepastian bahwa Liga 1 2021-2022 akan bergulir pada 27 Agustus 2021. Namun pihak PSSI masih belum bisa memastikan lokasi pertandingan karena situasi yang masih dinamis di tengah pandemi. PSSI mengumumkan kepastian bahwa Liga 1 musim 2021-2022 akan bergulir pada 27 Agustus mendatang. Walau waktu kick-off sudah dipastikan, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan masih belum mengutarakan kepastian soal lokasi pertandingan. Alhamdulillah kepastian sudah muncul bahwa kita akan bergulir nanti kompetisi Liga 1 musim 2021-2022 itu insya Allah Jumat tanggal 27 Agustus ini akan kita kick off. Tempatnya di mana? Tentunya kita akan umumkan kemudian karena ini berbeda situasi extraordinary. Kalau dulu udah pasti, sekarang kita melihat daerah hijau yang akan kita lakukan kick off nanti dan pertandingan berikutnya. Karena ini artinya dinamis ya, tidak statis, ada bergerak daerah ini. Yang sekarang hijau tentunya kita mengambil data dari kementerian maupun pihak kepolisian. Selain itu, Ketua Umum PSSI juga menjelaskan bahwa kompetisi akan digelar dengan standar tinggi dalam penerapan protokol kesehatan. Sebelumnya, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru gagal menjalankan kompetisi sejak Maret 2020 karena terganjal masalah perizinan kompetisi dari pemerintah. Kini Liga 1 siap digelar dengan total 306 pertandingan dan diikuti 18 klub. Pemirsa, sebulan menjelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua, Koning menjelaskan bahwa pesta olahraga nasional itu siap digelar sesuai jadwal. Berbagai persiapan terus dirampungkan mulai dari aspek pertandingan hingga protokol kesehatan. Koni memastikan bahwa PON ke-20 Papua 2021 siap digelar sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menjelaskan berbagai persiapan terus dirampungkan mulai dari aspek pertandingan, kesiapan arena, kelengkapan-perlengkapan hingga protokol kesehatan. Ketua Umum KONI Pusat juga menjelaskan bahwa seluruh kontingen provinsi telah mendaftarkan atlet dan ofisialnya dengan total lebih dari 6.000 atlet dan lebih dari 3.000 ofisial. Entry by name sudah selesai tanggal 1 Agustus. Seluruh kontingen provinsi sudah mendaftarkan atlet dan ofisialnya. Jumlah atlet adalah 6.496 orang dan ofisialnya 50% dari kekuatan itu sekitar 3.300 orang. Proses keabsahan atlet sedang berjalan mulai tanggal 23 Agustus dan akan dilaksanakan rangkaian Delegate Registration Meeting atau DRM dan CDM Meeting yang ketiga yang akan kita laksanakan di Jayapura nanti. Untuk memastikan kesehatan para atlet, Ketua KONI Pusat menjelaskan semua atlet dan ofisial harus divaksin sebelum berangkat ke Papua. Demikian pula untuk masyarakat yang tinggal di sekitar venue pertandingan harus sudah divaksin. Kita
Kita beralih ke informasi basket NBA pemirsa. Point guard Dallas Mavericks Luka Doncic resmi memperpanjang kontraknya bersama klub basket asal kota Dallas. Doncic diikat kontrak baru hingga 5 tahun atau hingga musim NBA 2025-2026. Kabar baik untuk para penggemar Dallas Mavericks, sebab point guard Mavericks Luka Doncic resmi memperpanjang masa baktinya dengan kontrak senilai $207 Amerika Serikat atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Kontrak baru itu menambah masa bakti Doncic hingga 5 tahun ke depan. Artinya Doncic akan berseragam Mavericks hingga musim NBA 2025-2026. Doncic mengatakan sangat senang bisa memperpanjang kontraknya di Mavericks. Ia juga menyampaikan tidak sabar ingin bersama Mavericks lagi. Selain itu, Doncic juga menyampaikan bahwa perpanjangan kontraknya didedikasikan untuk yayasan amal yang didirikannya. Yayasan tersebut berfokus pada pengembangan olahraga bola basket di Slovenia, negara asalnya, dan Texas Utara, Amerika Serikat. Doncic merupakan 2 kali All-NBA Picks dan dinobatkan sebagai Rookie of the Year pada tahun 2019. Selain itu, Doncic juga merupakan pemain yang tampil impresif untuk Mavericks. Pemirsa, lindungi keluarga Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M karena saat ini penularan COVID-19 semakin meningkat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan di air yang mengalir. Dukung program vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Pemirsa, saya Salsabila Syaira pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa.